Selamat sore. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang harus dilakukan umat muslim. Namun siapa sangka niat beribadah ini malah membawa para calon jemaah haji pada kesengsaraan. Sejumlah oknum jahat agen perjalanan memanfaatkan para calon jemaah haji yang ingin segera menunaikan ibadah haji atau umroh. Dengan sedikit usaha, para agen perjalanan abal-abal mengeruk uang korban hingga puluhan juta rupiah. Seperti apa sepak terjang sindikat para agen perjalanan abal-abal tersebut? Sama saya Ivan Kurnia, inilah reportase investigasi. Kementerian Agama mencatat tahun 2013 ini jemaah haji mencapai lebih dari 168.000 jemaah. Jumlah ini berkurang setelah pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jumlah jemaah haji dari Indonesia. Pengurangan kuota terjadi karena Masjidil Haram direnovasi hingga tahun 2016. Hingga kini antrean calon haji reguler sudah mencapai 10 tahun. Sementara untuk haji khusus atau yang biasa disebut ONH Plus mencapai 5 tahun. Kondisi masyarakat 90% itu untuk haji reguler, kurang lebih 10% itu untuk haji khusus. Karena haji khusus itu memang biaya juga jauh lebih mahal dan waktunya juga lebih pendek. Ya. Jadi yang kita prioritaskan haji reguler. Antrean panjang ibadah haji membuat sebagian orang memilih menjalankan ibadah umroh terlebih dahulu. Karena animo yang begitu besar, agen perjalanan umroh dan haji menjamur di Indonesia. Namun, tidak semua agen perjalanan haji dan umroh di tanah air dapat memberangkatkan jemaahnya ke Tanah Suci. Beberapa agen perjalanan malah mengeruk harta korban. Jakarta, Mei 2013 lalu, sebanyak 217 calon jemaah umroh tertipu agen perjalanan umroh abal-abal. Korban tergiur dengan janji manis agen perjalanan berharga miring. Akibatnya, masing-masing calon jemaah tersebut mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Selain umroh, penipuan pemberangkatan haji oleh oknum agen perjalanan pun masih marak setiap tahunnya. Tahun 2011 lalu, sebanyak 400 jemaah di Tangerang, Banten tertipu oleh majelis taklim yang mengaku bekerja sama dengan agen perjalanan haji. Namun ternyata 400 jemaah tersebut tidak pernah diberangkatkan haji dan kerugian jemaah diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penelusuran tim reportase investigasi di dunia maya mengantarkan kami pada salah satu korban yang namanya kami samarkan menjadi Dika. Dika mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ini mengatasnamakan bukan dari Indonesia, akan tetapi dari Muassasah Saudi Arabia. Nah, yang mengatakan Muassasah Saudi Arabia ini yaitu orang yang terpandang, yang dipercaya oleh umat. Nama besar sang ustadz yang diusung travel abal-abal tersebut membuat calon jemaah berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Dika dan rekannya dijanjikan mendapat fasilitas yang sangat mewah dengan biaya yang dikeluarkan. Oh iya jelas dong. Kan variasi itu, kadang kan ada bujuk-bujukan, ada yang sampai 175 juta. Nah fasilitasnya begini-begini dari Arab Saudi, kalau mau wukuf pakai helikopter kan gitu. Namun, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka sadar sudah jadi korban penipuan. Dika dan kerabat pun sempat malu kembali ke kampung halaman. Kan berangkat haji kan hebat. Ya ada didoain, orang pada nangis, kita juga nangis. Tahu-tahunya gimana tuh perasaan. Akhirnya saya turun dari mobil, bawa koper ke adik saya. Gitu. Berbekal informasi yang kami peroleh, kami melakukan penelusuran di berbagai agen perjalanan umroh dan haji yang mencurigakan. Kami akhirnya berhasil menemui oknum agen perjalanan umroh dan haji abal-abal. Miun dan komplotannya merupakan salah satu pendiri agen umroh dan haji abal-abal. Miun mengaku sering menjerat korban dari iklan di situs internet, padahal isi iklan tersebut semuanya palsu. Seluruh informasi hingga alamat di situs internet semua dipalsukan, kecuali nomor telepon dan rekening tabungan. Enggak sih Mbak, kita cuma lebih ke tetap
tujuannya promo travelnya itu, travelnya. Mereka udah tertarik dengan satu janjian apa. Untuk meyakinkan korban, Miun dan komplotannya akan meminta uang muka sebagai tanda jadi akan berangkat umroh atau haji dengan travel abal-abalnya. Biasanya kita buletin kayak kalau dikonfirmasi kita buletin kayak 10 juta nyampe 15 juta buat DP itu. Setelah paspor dan uang muka di tangan, Miun dan komplotannya masih akan mengeruk uang korban. Mereka membuat tiket palsu yang nantinya akan dikirim melalui surat elektronik kepada korban. Ya, aksi Miun dan komplotannya merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Anehnya, aksi mereka jarang bisa diendus. Miun dan komplotannya masih bisa berkeliaran bebas tanpa tercium aparat. Rupanya, Miun dan komplotannya tidak pernah memilih jemaah dari kota yang sama. Udah pasti gagal kalau cari calon jemaah yang masih di dalam kota. Soalnya kan web kita fiktif, kantor nggak punya. Nomor telepon pakai nomor telepon CDMA gitu. Selain komplotan Miun, kami bertemu dengan Gojes, nama samaran. Gojes merupakan seorang calo agen perjalanan haji dan umroh. Gojes membawa kami pada agen haji dan umroh abal-abal. Kami kemudian diajak Gojes untuk menyambangi salah satu kantor agen perjalanan umroh dan haji. Sayangnya kantor itu tutup, padahal kami datang pada hari dan jam kerja. Akhirnya Gojes mengajak kami ke kantor lainnya. Kantor ini ternyata rumah biasa, hanya saja terdapat plang penyelenggara haji dan umroh. Namun di plang yang tertera tidak tercantum nomor izin penyelenggara umroh dan haji. Padahal, untuk menyelenggarakan umroh atau haji harus memiliki izin khusus dari Kementerian Agama. Tidak ada haji khusus yang menyelenggarakan tanpa izin Kementerian Agama. Kalau dia tidak ada izin, itu namanya PHK ilegal. Untuk mendapatkan izin ada dua. Pertama, satu perusahaan itu dia harus mendapatkan izin kepariwisataan dulu. Yang kedua, setelah dia mendapatkan izin kepariwisataan, kemudian bisa mendapatkan izin untuk penyelenggaraan umroh. Kecurigaan kami semakin menjadi. Pasalnya, di dalam rumah tersebut tidak ada karyawan lainnya. Hanya ada pemilik rumah yang mengaku sebagai pembimbing dan pemilik agen perjalanan umroh dan haji tersebut. Tidak cukup puas dengan penelusuran tim pertama kami, akhirnya kami memaksa si pemilik agen perjalanan abal-abal bertemu di luar dan meminta membawa segala brosur perusahaan. Ternyata, dia tidak memiliki perlengkapan tersebut. Lucunya lagi, pelaku meyakinkan kami bahwa kami dapat beribadah di salah satu masjid yang dapat mengabulkan doa seketika. Jadi ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di masjid Jawa itu kalau kita memohon hijrah. Yang membuat kami curiga adalah kami dipaksa ke rumah pemilik agen perjalanan umroh dan haji tersebut dan diyakinkan pasti akan berangkat haji cepat. Yang satu sudah lepas CAI. Selain komplotan agen perjalanan umroh dan haji abal-abal ini, kami dibuat penasaran dengan iklan-iklan yang terpampang di situs internet maupun spanduk yang kami temui. Kami kemudian mendatangi alamat yang dicurigai dan ternyata di sini kami justru ditawari haji non-kuota yang notabene ilegal. Ada banyak cara bagi para agen perjalanan abal-abal untuk menipu calon jamaah haji. Simak terus reportase investigasi.
Mas, saya mau nukerin juga. Ya. 1 real berapa? 3.500. 3.500. Pemirsa, praktek calo pemberangkatan jamaah haji non-kuota masih marak terjadi dengan kuota undangan, jamaah yang gagal berangkat hingga permainan biro travel haji. Jatah kuota inilah yang kemudian dijadikan peluang bisnis untuk diperjualbelikan dengan nilai puluhan juta rupiah oleh oknum pejabat pemerintah maupun panitia pemberangkatan haji. Berikut penelusuran redaksi Kontroversi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, yaitu mencapai 180 juta jiwa, antusiasme jamaah untuk menunaikan ibadah haji dari Indonesia naik pesat setiap tahunnya. Tahun ini, 211.000 jamaah haji asal tanah air diberangkatkan ke Tanah Suci dan masih menyisakan 1.150 orang lainnya yang terdaftar dalam waiting list atau daftar tunggu. Di balik mayoritas calon jamaah haji yang harus menunggu bertahun-tahun untuk diberangkatkan ke Tanah Suci, ternyata tidak sedikit pula calon jamaah yang berangkat dengan cara instan. Hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan, mereka bisa mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji dan siap diberangkatkan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Berbagai praktek yang menawarkan kuota instan ini ternyata merebak menjelang musim keberangkatan haji. Salah satu tawaran ini datang pada Haji Ujang tahun 2011 lalu. Hanya butuh waktu 2 bulan dari waktu mendaftar, Ujang pun terbujuk iming-iming menjadi jamaah haji non-kuota secara instan. Waktu itu saya belum ada informasi bahwa saya di daerah itu ada TPHD, saya mau sempat bayar. Nah, tapi ketika saya ketemu dengan saya bicara, ternyata ada tim pemantau daerah dan kuotanya saya ambil. Ada, sudah bayar sekitar 7,5 juta. Dia dijanjikan apa sih? Dia dijanjikan sama daftar itu tahun 2017 dan langsung berangkat tahun 2011 waktu itu. Kenyataannya? Kenyataannya ada yang berangkat dan juga ada yang nol. Peluang kuota yang bisa dimainkan ini berasal dari kuota jamaah haji yang gagal diberangkatkan karena beberapa alasan seperti hamil, sakit, dan meninggal dunia. Bahkan kuota jumlah panitia di tingkat pusat maupun daerah yang membengkak bisa dijadikan lahan bisnis para oknum. Ada pula praktek lain di balik terbatasnya kuota haji. Dari 211.000 orang, 17.000 berasal dari jalur haji khusus. Kuota haji khusus ini pun menjadi incaran warga muslim, mengingat waktu tunggu yang relatif singkat dengan konsekuensi biaya yang lebih mahal. Redaksi Kontroversi mendatangi salah satu biro travel haji. Benar saja, untuk mendaftar secara formal. Jika tahun ini mendaftar, maka baru tahun 2017 pendaftar bisa berangkat haji. Namun di balik itu, kami pun cukup terkejut dengan tawaran instan dari travel resmi pemerintah ini. Oknum travel dari salah satu travel haji yang tahun ini memberangkatkan 300 jamaah lebih ini dengan gamblang menawarkan jalur cepat untuk berangkat di tahun ini pula. Khusus untuk sekarang alternatifnya hanya di non-kuota. Ini kan tinggal 2 minggu keberangkatan. Paspor sudah masuk semua ke Menteri ke Imigrasi. Petugas kami sekarang sedang mengurusi yang disebut dengan barcode. Barcode yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran visa. Artinya kalau melalui prosedur normal baik itu reguler maupun list kelihatannya kalau sekarang memang sudah sangat mudah, sudah nggak ada yang berani. Syaratnya hanya paspor sama paspor untuk menyatakan bahwa tidak ada. Tapi itu ya 50-50 juga ya? 50-50 juga. Haji menggunakan fasilitas undangan lazimnya diberikan langsung oleh pemerintah Arab Saudi kepada pejabat atau alim ulama di Indonesia. Karena sifatnya undangan, maka segala fasilitas akomodasi ataupun transportasi akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Fasilitas inilah yang dikategorikan haji non-kuota. Sayangnya, jumlah jatah haji non-kuota berupa undangan ini tidak terpantau oleh pemerintah. Haji non-kuota itu undangan gitu ya, undangan dari Saudi, undangan dari Emir, raja-raja gitu, yang tidak melalui pemerintah gitu.
haji non kuota. Nah, daripada memberikan haji non kuota, lebih baik berikan haji kuota aja ditambahkan, toh juga sama kan. Nah, yang seringkali tidak jelas itu atas nama visanya keluar dari amir di sananya, nggak tahu amirnya amir kelas apa. Kemudian di sininya diberikan oleh kedutaan besar, ada juga oknum-oknum yang main, berangkat dia langsung ke sana tanpa koordinasi dengan Kementerian Agama. Yang lebih celakanya lagi, orang-orang itu ditempatkan di tenda-tenda ONH yang sudah jelas. Praktek tawaran haji non-kuota telah lama berlangsung di balik riuhnya manajemen haji Indonesia. Haji non-kuota juga bisa diperoleh lewat cara lainnya, yakni ulah travel biro haji yang kelebihan pendaftar jamaah akan mencari celah agar jamaah yang masuk daftar waiting list bisa berangkat. Bahkan travel resmi itu pun terkadang menggandeng travel yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah sebagai penyelenggara haji. Dengan dalih, biro travel bisa melakukan konsorsium. Seorang oknum pelaku yang menjadi fasilitator antara oknum travel biro tidak resmi dan oknum di kedutaan pun menceritakan bagaimana peluang praktek ini bisa terjadi. Waktu itu sih ada satu KBH yang jumlah jamaahnya itu mungkin karena dia kelebihan, ada beberapa orang yang mungkin juga kelebihan uangnya, akhirnya mereka nggak sabar, suruh tunggu, berangkatlah mereka dan minta tolong sama saya. Ya saya coba daftarkan aja, ya ke salah satu kedutaan. Berapa sih biaya yang Anda kenakan kepada jemaah yang mau berangkat? 37 juta. Padahal waktu itu normal 35 sampai 34. Tahun ini, sekitar 200 biro travel haji yang terdaftar resmi di Kementerian Agama memberangkatkan jamaahnya. Tidak ada batas kuota jumlah jamaah haji per travel. Hanya saja, tim kontroversi menemukan beberapa travel tahun ini 0 jamaah. Artinya, tidak memberangkatkan 1 jamaah pun. Saya akan memperketat sekarang. Tapi screening itu dilakukan tiap tahun atau gimana sih? Enggak, setiap 3 tahun sekali lah mereka itu. Kalau mengajukan baru mereka kita screening gitu. Tapi ada pembatasan atau limit bahwa berapa jumlah travel itu untuk memberangkatkan tiap tahun? Ada. Berapa itu, Mas? Minimum 45 atau maksimum 200 sama. Praktek jual beli kuota haji di Tenggarai dilakukan biro travel demi mendapatkan jatah kursi. Sedangkan praktek haji undangan yang tergolong dalam haji non-kuota dianggap legal, asalkan pejabat yang berangkat sesuai dengan identitas undangan. Yang disesalkan adalah masih adanya praktek unsur nepotisme melalui kenalan pejabat baik di Kemenak ataupun di kedutaan untuk memperoleh kuota. Tentunya, aksi ini berbanding terbalik dengan nasib calon jamaah haji yang berminat berangkat haji, namun harus menunggu bertahun-tahun agar niat suci mereka terwujud. Kalau orang ulama minta ke sana itu minta visanya, memohon, bukan minta lah, memohon visa karena mau berangkat tahun ini dengan alasan begini-gini kan. Nanti ditanya di Departemen Agama dapat nggak? Wah, kita tidak dapat karena kita juga baru mendadak adanya kan. Apapun modus yang digunakan, haji non-kuota seolah mencederai niat tulus dan kesabaran jutaan masyarakat muslim yang ingin berangkat berhaji. Parahnya, bagi masyarakat umum, haji non-kuota hanyalah bunga tidur. Berangkat dengan cara instan tentunya tidak menjamin keselamatan dan keamanan. Sebab masalah kuota saja sudah menjadi bumerang di negeri sendiri. Belum lagi sejumlah pelayanan yang seringkali tidak manusiawi yang dialami jamaah saat berada di Tanah Suci. Tim Liputan Trans 7.